Oh, iki ta bukune Akidah Akhlak di sini. Iki kelasmu 8, iki 9. Halo Pak Habibie. Iya. Kok serius banget baca buku apa tuh Pak? Iya, ini baca buku sejarah perjuangan rakyat Indonesia, yaitu mengenai pertempuran Surabaya. Oh, yang tanggal 10 November itu? Iya. Kebetulan banget, Gimana? sekarang kan tanggal 10 November. Oh iya. Ngopi yuk Pak? Ayo. Ayo. Ya silakan duduk. Oh iya, silakan. Pak, emangnya tanggal 10 November itu hari apa sih? Ada apa? Ye, masa kamu nggak tahu tanggal 10 November itu hari apa? Tuh, tanya sama Pak Habibie. Emang tanggal 10 November hari apa, Pak? Ya, jadi tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Karena pada tanggal tersebut itu telah terjadi perlawanan atau pertempuran yang terjadi di kota Surabaya antara rakyat Indonesia dengan pasukan Inggris. Tuh. Atta tahu nggak 10 November itu diperingati sebagai hari apa? Kurang tahu sih, Pak. Emang apa sih, Pak? Ye, kamu masa nggak tahu 10 November itu diperingati sebagai hari apa? Tuh, tanya sama Pak Habibie biar lebih jelas. Emang apa, Pak? Jadi 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan karena pada tanggal tersebut itu terjadi pertempuran antara rakyat Indonesia khususnya rakyat Surabaya melawan pasukan Inggris. Kemudian pertempuran tersebut juga menjadi salah satu pertempuran besar rakyat Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Selain itu, pertempuran tersebut juga menjadi salah satu peristiwa penting sejarah nasional rakyat Indonesia. Oh, jadi gitu ya, Pak. Ya gitu, udah tahu jadi. Udah paham? Insya Allah, Pak. Iya, dipahami ya. Kan lagi belajar toh. Iya, makanya ini diserap Semuanya nggak bukunya. Iya, jadi tahu kan? Tahu Iya, sekali. alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi Pak, awalnya gimana sih kok pertempuran 10 November itu bisa terjadi? Kan padahal pada bulan itu Indonesia udah merdeka ya? iya benar, memang sudah merdeka ya. Jadi sebenarnya 12 hari sebelum meletusnya pertempuran 10 November di kota Surabaya itu antara pihak rakyat Surabaya dengan pemerintah atau pasukan Inggris itu sebenarnya sudah sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Artinya kedua belah pihak itu sudah menandatangani untuk tidak saling melakukan penyerangan. Ya, namun sayangnya masih terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata. Nah, puncaknya itu terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Itu pemimpin pasukan tentara Inggris pada waktu itu terbunuh dalam bentrokan tersebut. Nah, tewasnya Jenderal Malabi tersebut kemudian membuat pasukan Inggris itu sangat marah kepada rakyat Indonesia. Nah, kemarahan pasukan Inggris tersebut kemudian mengeluarkan ultimatum. Nah, kalian tahu nggak isi ultimatum yang dikeluarkan pasukan Inggris kepada rakyat Indonesia? Nggak tahu Pak. Tahu, Pak. Apa sih Pak Tahu. isinya? Jadi tentara pasukan Inggris itu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Itu yang pertama, meminta rakyat Surabaya itu untuk menghentikan perlawanan atau penyerangan terhadap pasukan Afnei dan Nika. Yang kedua, meminta rakyat Surabaya itu untuk menyerahkan seluruh persenjataannya yang mereka miliki kemudian diserahkan kepada pasukan Inggris. Nah, yang ketiga, pasukan Inggris memberikan ancaman kepada rakyat Surabaya apabila tidak menaati ultimatum tersebut, maka kota Surabaya akan digempur, diserang habis-habisan lewat darat, laut maupun udara. Serem banget yo. Ngeri. Nggak kebayang kalau kita hidup masa itu yo. Iya, makanya serang. Kan makanya kita harus menghargai perjuangan pahlawan. Nah, itu tahu kamu. Terus Pak, habis di ultimatum oleh Inggris tuh sikap rakyat Surabaya gimana sih? Opo takut? Opo gimana Pak? Nah, setelah mendengar ultimatum dari pasukan Inggris tersebut, sikap rakyat Surabaya pada waktu itu dengan tegas menolak ya. Artinya rakyat Surabaya itu tidak menerima atau tidak menaati, tidak mau menaati ultimatum tersebut, dan terjadilah itu pertempuran Surabaya 10 November 1945.
pertempuran tersebut terjadi selama 3 minggu. Ada salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam pertempuran tersebut. Atta dan Najma tahu nggak siapa tokoh tersebut? Tahu lah ya. Siapa? Bung Tomo. Bung Tomo. Bung Tomo, Wah, Tomo. Iya, Nggak Bung Tomo. pernah buka buku ini. Iya, jadi kan lagi belajar. iya benar. Iya benar Bung Tomo. Tomo. Jadi Bung Tomo itu dengan orasinya yang sangat berapi-api itu berhasil membakar semangat atau menggelurakan semangat juang rakyat Surabaya untuk melawan penjajah pada waktu itu. Nah, kita harus bisa mencontoh sikap para pejuang, para pahlawan kita yang dengan gagah berani melawan penjajah. Nah, kira-kira Atas dan Najma ini kan sebagai siswa, kira-kira contoh sikap apa sih yang bisa kalian teladani? Banyak, Pak. Apa saja? Ya, itu menerapkan sikap-sikap pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya. Iya, contohnya kalau kita sebagai siswa ini mah mengisi kemerdekaan dengan belajar ya pastinya. Ya, pastinya. Semangat. Ya, semangat belajar. Semangat dalam kebaikan loh, Bos. Iya, semangat. Terus untuk cinta tanah air kita bisa itu ya pakai produk dalam negeri ya, Nah, itu nggak usah bisa. yang Bangga dengan produk upacara dalam negeri setiap ya. hari Senin. iya, tapi kan corona ini nggak upacara. Oh, ya. Iya. Iya, banyak sekali Pak. Terus Kebudayaan. pantang menyerah juga yo. Pantang menyerah. Mempertahankan kebudayaan asli Indonesia, Iya. dan daerah juga. Iya, itu juga contoh-contoh positif yang bisa kalian terapkan, yang bisa kalian lakukan dalam mengisi Kemerdekaan. Jadi begitu. Ya udah Pak, terima kasih ya atas penjelasannya. Oke, Ini siap. udah masuk jam Oh, iya. selanjutnya. Kita mau balik kelas dulu. Ya. Kembali belajar Makasih ya ya, Pak. Semangat Makasih, ya. Pak. Iya, Oke. mari Pak. Ya.